Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Abu menyambut kami begitu mobil travel berhenti di depan rumah kontrakan itu. Udara lembab dan dedaunan jambu di pekarangan tampak diguyur gerimis semalaman. Bau tanah basah menyelinap ke dalam hidung, bercampur dengan wangi bunga Kamboja dari kebun sebelah. Koper-koper kami masih tertutup debu perjalanan. Suamiku dipindah tugaskan oleh kantornya sejak 2 bulan lalu. Kota baru, rutinitas baru. Kami tak punya banyak pilihan di usia pernikahan yang sudah 5 tahun, tanpa anak, dan tanpa banyak harapan tersisa. Kami memutuskan untuk menerima semuanya seperti air hujan, datang tanpa bisa ditolak. Rumah kontrakan yang kami temukan terlalu murah, terlalu bagus untuk harga yang ditawarkan. 2 lantai, pagar besi yang masih kokoh, lantai keramik bersih, dan cat dinding yang belum lama diperbarui. Bahkan ada taman kecil di belakang, lengkap dengan jalur bata merah yang tertata rapi menuju tempat jemur. Pemiliknya wanita tua, datang sendirian saat serah terima kunci. Tak banyak bicara, hanya memberitahu satu hal: kalau malam-malam dengar suara dari atas, abaikan saja. Kucing liar suka naik ke loteng. Kami mengangguk waktu itu, tidak berpikir jauh, tidak bertanya lebih dalam. Kunci rumah itu berat, dinginnya seperti besi yang tak pernah disentuh manusia. Tapi kami menganggap semua itu wajar, hanya perasaan kami saja, pikirku. Saat kami melangkah masuk ke dalam, suasana rumah begitu sunyi. Bahkan gema langkah kami terdengar jelas di lantai keramik, seolah dinding-dinding itu belum pernah mendengar suara manusia selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat melewati ambang pintu itu, sesuatu di dalam hatiku terasa seperti diredam, seperti suara dari dalam air. Tenang, tapi terlalu tenang. Dan itulah awal semuanya. Awal dari kota yang sunyi dan rumah yang jauh lebih sunyi lagi. Sejak hari pertama, aku merasa ada yang aneh dengan pintu depan rumah itu. Bukan dari bentuknya, ya, pintu kayu jati tua dengan motif ukiran khas Jawa yang indah dan gagang besi hitam berbentuk melengkung. Tapi saat kami membukanya, selalu ada kesan bahwa pintu itu enggan terbuka lebar, seolah-olah ada sesuatu dari dalam yang menahannya. Setiap kali kami pulang dari luar, pintu itu akan berderit berat, bukan derit biasa. Suaranya dalam dan pelan, seperti napas seseorang yang sudah lama terpendam. Terkadang aku harus menekan bahuku ke daun pintu hanya untuk membukanya penuh. Lalu setelah terbuka, ia menutup kembali dengan pelan sendiri. Padahal rumah itu tak punya kemiringan dan tak ada angin. Aku pernah mengira engselnya berkarat, tapi saat diperiksa, besinya bersih, kering, dan bergerak lancar. Tak masuk akal. Seperti pintu itu hanya pura-pura berat saat kami membukanya, tapi bisa menutup sendiri seolah tak ada beban. Suamiku tidak begitu peduli. Ia hanya berkata, pintu tua wajar begitu. Dan aku tak ingin memperpanjang pembicaraan. Yang membuatku mulai resah bukan hanya pintunya yang berat, tapi perasaan setiap kali aku melewatinya, seakan harus meminta izin untuk masuk. Bukan kepada rumah, tapi kepada sesuatu yang berada di dalamnya. Dan bila malam tiba, suara pintu itu kadang terdengar sendiri, tidak terbuka, tidak tertutup, hanya berderit kecil, seolah sedang bernapas. Aku mencoba menganggap semuanya perasaan saja. Rama,
Baru, lingkungan baru, mungkin pikiranku lelah. Tapi ada satu malam yang membuatku ingat betul. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena suara kecil seperti sesuatu menyentuh lantai. Saat aku berjalan perlahan ke ruang tamu, aku melihat pintu depan sedikit terbuka, hanya beberapa sentimeter. Dan dari celah itu, udara dingin mengalir masuk. Tidak ada angin, tidak ada gerakan. Aku berdiri diam beberapa detik, menatap pintu itu lalu perlahan. Ia menutup sendiri, tidak cepat, tidak terburu-buru, tapi seperti ada tangan yang sangat sabar mendorongnya dari luar. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin pintu itu bukan sekadar kayu dan engsel. Mungkin dia memang sedang menahan sesuatu yang belum waktunya keluar. Malam pertama di rumah itu seharusnya menjadi malam perkenalan dengan keheningan baru. Kami sudah lelah setelah menata sebagian isi rumah, membongkar koper dan merapikan kasur seadanya. Suamiku tidur lebih dulu, lelah karena mengurus dokumen kerja di kantor cabang. Tapi aku justru terjaga, menatap lenggit-lenggit kamar yang remang oleh cahaya lampu dari ruang tamu. Yang paling aneh malam itu bukanlah suara melainkan ketiadaan suara. Tak ada jangkrik, tak ada cicak, tak ada dengung kulkas atau gemerisik hujan seperti yang biasanya menemani malam-malamku di Jakarta. Di sini semuanya diam, hening yang bukan damai, tapi hening yang membuat dadamu terasa sesak. Aku mencoba menutup mata, tapi setiap kali mulai terlelap, rasa itu datang lagi. Perasaan seperti sedang diawasi, bukan dari jendela, bukan dari pintu, tapi dari arah dapur. Ada kursi kayu di dekat meja makan, satu-satunya kursi tua peninggalan rumah itu yang belum kami pindahan. Letaknya tepat di pojok dapur, menghadap ke arah kamar kami. Dan entah mengapa, sejak tadi aku merasa kursi itu diduduki. Aku tak mendengar langkah, tak melihat bayangan, tapi rasanya seperti ada yang duduk di sana, memondenji komik tighter, atau lebih tepatnya memandangi aku yang pura-pura tidur. Beberapa kali aku memberanikan diri untuk melirik ke arah pintu kamar yang terbuka setengah. Dari celah itu, aku bisa melihat ruang tengah yang kosong, tapi kursi di dapur masih tampak. Dari sudut pandangku, diam, tak bergerak. Tapi entah mengapa, aku tidak merasa kursinya kosong. Ada hawa dingin yang menusuk, bukan karena AC, tapi seperti udara yang dibawa seseorang dari luar hujan, lembab, dan berbau kayu basah. Dan saat aku benar-benar tak tahan, aku bangkit perlahan dan berjalan ke arah dapur. Lampu masih menyala, kursi itu kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi bagian dudukannya basah, seperti bekas seseorang yang baru saja duduk dalam keadaan rambut meneteskan air. Dan di lantai ada setitik air, hanya satu. Aku tidak bilang apa-apa pada suamiku keesokan harinya, tidak juga saat malam berikutnya. Suara keheningan yang sama kembali datang, membawa rasa yang lebih kuat. Karena sejak malam pertama itu, aku tahu rumah ini tidak pernah benar-benar kosong. Cermin di kamar mandi rumah itu tidak besar, hanya persegi biasa. Sedikit buram di bagian pinggir karena usianya, tapi cukup untuk memantulkan bayanganku saat berdiri menyikat gigi. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. Suamiku sudah berangkat lebih dulu. Aku mengambil waktu untuk beres-beres dan mandi lebih siang. Tak ada firasat apa-apa, tidak ada angin aneh, tidak ada suara, hanya keheningan rumah dan desah air dari keran. Aku berdiri di depan cermin, menyikat gigi sambil melamun. Mataku sedikit sayu. Pikiranku melayang ke urusan pekerjaan yang mungkin ku ambil minggu depan. Tapi saat aku memandangi pantulan cermin itu, mataku menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan seseorang tepat di balik pintu kamar mandi yang terbuka setengah. Berdiri sosok perempuan.
Rambutnya panjang, sangat panjang, menjuntai ke dada. Pakaiannya putih kusam seperti daster, lusuh yang terlalu sering dicuci. Ia berdiri diam, tak bergerak. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya sebagian pipi dan dagu yang memantul samar, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti sejenak. Aku refleks menoleh ke belakang, ke era pintu kosong. Tak ada siapa-siapa, tak ada perempuan, hanya aku dan kesunyian yang tiba-tiba berubah dingin. Cermin itu tetap memantulkan ruang yang kini terlihat normal, dinding, pintu, cahaya siang. Tapi tak ada sosok itu lagi. Kakiku gemetar saat melangkah keluar kamar mandi. Aku mencoba mencari alasan, bayangan, pantulan bayanganku sendiri. Tapi aku tahu itu bukan aku. Rambutku tidak sepanjang itu, dan aku tidak sedang mengenakan putih. Sore harinya, aku mencoba menceritakannya pada suamiku. Ia hanya mengangguk pelan. Mungkin kamu masih ngantuk, atau pantulan bayangan dari jendela. Tapi kamar mandi itu tak punya jendela, dan yang lebih aneh, keesokan harinya saat aku membersihkan cermin itu, aku menemukan bekas tangan. Telepath, tangan perempuan, di bagian luar kaca, di sudut kiri bawah. Bukan bekas tanganku, terlalu kecil. Sejak saat itu, aku mulai menghindari cermin di kamar mandi. Kadang aku menutupnya dengan kain, kadang kuletakkan handuk menggantung di depannya. Tapi anehnya, tiap kali aku kembali, kain itu terjatuh, dan cermin itu tetap memantulkan sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan. Tangga di rumah itu terbuat dari kayu, 16 anak tangga, mengarah ke lantai 2 yang belum kami gunakan sepenuhnya. Kami lebih sering tinggal di lantai bawah ruang tamu, dapur, kamar tidur. Semua cukup. Lantai 2 dibiarkan kosong, hanya ada beberapa kardus dan lemari pakaian yang belum dirapikan. Tapi sejak malam ketiga, tepat pukul 2 dini hari, tangga itu mulai hidup. Awalnya hanya satu derit, seperti seseorang menapakkan kaki pelan di kayu lama, lalu diam, sunyi kembali. 5 menit kemudian, satu derit lagi, lebih berat, seperti langkah kaki kedua, dan terus, begitu selangkah demi selangkah turun perlahan, tapi tak pernah sampai ke lantai dasar. Aku mendengarnya dengan jelas dari ranjang. Posisi kamar tidur kami tepat di samping tangga, hanya dipisahkan dinding tipis. Suamiku tak pernah bangun, ia tidur seperti biasa. Punggungnya membelakangiku, napasnya tenang. Aku mulai mencatat jamnya. Selalu pukul 2, kadang 1 derit, kadang sampai 4 atau 5. Tapi tak pernah lengkap, tak pernah turun habis. Malam keempat, aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Lampu tangga menyala. Seperti biasa, tidak ada siapapun, tidak ada bayangan, tapi hawa dingin naik dari bawah tangga. Seperti ada sesuatu yang baru saja lewat, atau masih berdiri diam di tengah anak tangga. Keesokan harinya, aku ceritakan pada suamiku. Ia hanya tertawa kecil dan menyentuh bahuku. Itu kayu tua. Kalau malam dingin, kayu menyusut dan bergerak sendiri. Biasa, aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu derit itu bukan dari kayu yang menyusut. Aku pernah tinggal di rumah lama sebelumnya. Suaranya tidak seperti itu. Deret. Ini berat, pelan, teratur. Seperti langkah kaki seseorang yang penuh beban. Malam ketujuh, aku terbangun lagi. Tangga berderit 2 kali, lalu sunyi. Tapi, kali ini, aku mendengar sesuatu yang baru. Desahan napas, pelan, panjang, dari atas. Bukan napas suamiku. Itu berasal dari ujung tangga. Dan saat aku menatap celah pintu kamar yang sedikit terbuka, aku melihatnya bayangan samar seperti ujung kain putih, bergerak sangat pelan ke belakang dinding. Sejak malam itu, aku menolak tidur tanpa lampu. Bahkan, kubiarkan lampu tangga menyala semalaman. Karena aku tahu,
Yang berderit itu bukan kayu. Itu kenangan langkah terakhir seseorang yang mungkin tak pernah benar-benar turun. Aku baru tahu rumah itu punya loteng setelah seminggu. Tingle, bukan karena kami naik ke sana, tapi karena sebuah palang kayu kecil di langit-langit lorong, lantai 2 tertutup rapat, tanpa gagang, tanpa lubang kunci, hanya pintu kayu persegi yang menempel datar di plafon. Seperti dilupakan. Dan Neneng, kami tak pernah membicarakannya, hingga malam itu. Sudah lewat tengah malam ketika aku terbangun karena suara. Bukan dari tangga, bukan napas, tapi suara. Gesekan berat, seperti sesuatu diseret perlahan di atas plafon kamar. Suara itu pelan, tapi cukup jelas. Berat, seperti tubuh yang digeret kain basah, melewati lantai kayu. Kadang berhenti, kadang terdengar seperti berguling, pelan. Awalnya kupikir itu tikus, tapi suaranya terlalu besar, terlalu dalam. Tak ada tikus yang bisa menimbulkan suara seberat itu. Aku menahan napas. Suamiku juga terbangun, matanya terbuka. Tapi ia tidak bergerak, hanya menatap langit-langit. Aku dengar bisiknya. Mungkin tikus, tapi bahkan ia sendiri terdengar ragu. Suara itu berpindah dari atas kamar, bergeser ke atas lorong, lalu kembali lagi, seolah berputar-putar tepat di atas kepala kami. Tak berhenti, suamiku menarik selimut, mencoba mengabaikan. Aku mencoba tidak menangis. Yang membuatku benar-benar menggigil adalah bagaimana suara itu tiba-tiba berhenti, lalu disusul bunyi ketukan. Tuk-tuk 3 kali, pelan, seperti ketukan seseorang yang terperangkap, tapi tidak ingin mengejutkan. Kami tidak bicara sampai pagi. Keesokan harinya, aku naik ke lantai 2, menatap langit-langit. Loteng itu tetap tertutup rapat. Tak ada tangga untuk naik ke sana, tak ada alat, hanya udara pengap dan sepotong cahaya yang jatuh dari jendela kecil. Sore itu, aku tanya pada pemilik rumah, perempuan tua yang tinggal 1 RT dari kami. Oh, loteng itu sudah lama dikunci, katanya. Dulu sempat mau dibuka, tapi katanya ada sesuatu yang jatuh dari atas waktu tukang lagi benerin atap. Sejak itu, gak ada yang berani buka. Kuncinya juga udah hilang. Apa yang jatuh? Tanyaku pelan. Ia hanya tersenyum kecil, gak tahu pasti. Tapi katanya, baunya seperti rambut basah yang lama gak kering. Malam harinya, suara itu datang lagi. Kali ini lebih pelan, tapi tetap terasa berat. Dan sejak saat itu, kami tahu loteng itu bukan sekadar ruang kosong. Itu adalah tempat seseorang atau sesuatu masih tinggal. Bau itu mulai muncul malam setelah kami mendengar suara dari loteng. Awalnya samar, seperti aroma sampo murahan yang tertinggal di udara setelah seseorang selesai mandi. Tapi berbeda, aroma ini lebih lembab, lebih berat, seolah berasal dari rambut yang masih meneteskan air, rambut yang tidak dikeringkan, rambut yang sudah terlalu lama tidak disentuh manusia. Bau itu muncul di sisi ranjangku, selalu di sisi kiriku tempat aku tidur. Pertama kali aku menyadarinya, aku duduk tiba-tiba dari tidur jam 3 pagi. Tidak ada suara, tidak ada angin, tapi bau itu begitu nyata. Sang gadek, seakan-akan seseorang sedang duduk membelakangiku, dengan rambut panjang menggantung basah menyentuh bantal. Aku menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi bantalku terasa dingin, lembab, seperti pernah diteteskan sesuatu. Aku sentuh perlahan, dan aroma itu makin jelas, membuat perutku mual tanpa sebab. Suamiku, seperti biasa, tak terbangun. Ia tertidur dengan tenang, bahkan tak terganggu saat aku berdiri, memeriksa sekitar kamar. Pagi harinya, aku mencuci semua spray dan bantal.
kamarku bersihkan. Kuanggap mungkin hanya bayangan dari kecemasan, dari suasana rumah yang membuat pikiranku lelah. Tapi malam berikutnya, baunya kembali. Dan kali ini, saat aku membuka mata, aku melihat jejak basah di ujung tempat tidur. Tidak banyak, hanya tetesan kecil, tapi membentuk jejak yang tak bisa diabaikan, seperti seseorang berdiri di sana. Rambutnya meneteskan air ke spray. Aku tak berani menyentuhnya. Aku hanya menarik selimut sampai ke wajah, memejamkan mata erat-erat, dan berharap malam segera berganti. Namun yang paling membuatku takut adalah pagi harinya. Ketika aku membuka lemari pakaian, aroma itu muncul lagi, lebih pekat, lebih menyengat. Dan ada satu baju tidur milikku yang sudah lama tidak kupakai berubah, basah. Tidak sepenuhnya basah kuyup, tapi cukup lembab untuk membuat jari-jariku terasa lengket. Padahal aku yakin aku tidak menyentuh baju itu berminggu-minggu. Aku bertanya pelan pada diriku sendiri, siapa yang menyentuhnya? Siapa yang memakainya? Dan malam itu, saat aku hampir terlelap, aku mendengar suara samar dari samping ranjangku. Suara perempuan. Ia berbisik, sangat pelan. Aku juga ingin tidur, dan bau rambut basah itu semakin kuat, mengurungku dalam keheningan yang menusuk, membuatku sadar aku tidak pernah benar-benar tidur sendiri. Halaman belakang rumah itu kecil, tanahnya becek, rumput tumbuh liar, dan ada pohon pisang tunggal berdiri di sudut, seperti sengaja dibiarkan. Di sanalah kami menggantung jemuran setiap pagi. Angin sebenarnya cukup baik. Matahari, meski malu-malu, masih muncul beberapa jam. Tapi anehnya, pakaian kami tak pernah kering sempurna. Bukan basah karena hujan, tapi lembab, dingin, seperti disentuh tangan seseorang yang terlalu lama memeluknya, membuat serat kain menyerap kelembapan yang tak wajar. Setiap sore, aku mengangkat jemuran dengan rasa kecewa. Handuk masih berat, baju dalamku dingin. Kaos suamiku seperti baru saja dikeluarkan dari lemari tua yang lembab. Aku sempat menyalahkan cuaca, tapi tetangga sebelah yang punya halaman lebih sempit, pakaiannya selalu kering. Mereka menjemur di jam yang sama, tapi milik mereka tidak pernah bermasalah. Hanya kami, hanya pakaian kami. Malam-malam tertentu, aku bangun karena rasa aneh, seperti dingin yang masuk lewat pori-pori. Dan saat aku mengintip keluar jendela dapur, aku melihat jemuran bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Lalu aku melihat sesuatu. Di antara dua lembar kain yang tergantung, ada lekuk punggung, seperti seseorang berdiri menghadap tembok, diam, tak bergerak. Aku menahan napas, coba memfokuskan mata, dan ketika angin akhirnya banner-banner datang, kain-kain itu tersibak perlahan, tapi tak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, aku coba mencium salah satu kaosku. Ada bau asing, bukan bau sabun, bukan bau tanah, tapi bau kulit yang dingin, seperti tubuh yang belum benar-benar kering. Aku tak tahu kenapa, tapi aku merasa pakaian-pakaian kami dipakai di malam hari, lalu digantung kembali sebelum pagi. Aku memberitahu suamiku, tapi ia hanya menatapku sebentar dan berkata, mungkin lembab karena tetesan dari atap. Tapi aku tahu atap kami tidak bocor, dan setiap malam jemuran itu basah bukan dari atas, tapi dari bawah, dari telapak yang menggenggamnya lama sekali, seolah takut kehilangan rasa hangatnya. Dan kadang ada satu baju yang kuingat pernah aku cuci tidak lagi di tali jemuran keesokan harinya. Hilang begitu saja jam 3 pagi. Selalu jam itu. Hampir setiap malam aku terbangun tanpa sebab, dan saat itu juga suara putih dari ruang tengah menggema pelan. Kerekak,
kerki seperti desis salju di layar televisi tabung kami. Padahal kami selalu mematikannya sebelum tidur. Aku bahkan mencabut kabelnya 2 kali, hanya untuk memastikan. Tapi entah bagaimana, saat aku melangkah ke ruang tamu dalam gelap, televisi itu selalu sudah menyala. Layarnya berkedip-kedip putih keabu-abuan. Tidak ada saluran. Tidak ada suara. Hanya derau seperti bisikan yang jauh dan tanpa arah. Suamiku tidak pernah bangun. Tidak pernah. Bahkan saat aku mengusap lengannya atau menggoyang pelan tubuhnya, ia tetap tertidur seolah dunia tak menembus mimpinya. Aku pernah berdiri cukup lama di depan layar itu, mencoba memahami dari mana asal rasa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Dan saat aku perhatikan lebih saksama, ada bayangan di layar. Bayanganku, tapi juga bukan hanya aku. Ada siluet lain di sebelahku. Tidak jelas, seperti bentuk kepala dengan rambut tergerai. Tidak tinggi, tapi sangat dekat. Dan ketika aku menoleh, ke sisi kananku kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat aku kembali memandang layar, bayangan itu masih berdiri di sana, menyentuh bahuku. Malam berikutnya, aku duduk di kursi, memandangi televisi yang kembali menyala sendiri. Aku tidak menyentuh apapun, tidak berbicara. Aku hanya menunggu. Dan tepat jam 3:17, suara putih itu berubah sejenak saja. Seperti suara perempuan, tapi sangat cepat dan tipis, seperti tangisan dari dalam gua yang sangat jauh. Setelah itu, layar kembali ke salju. Aku hampir menangis, tapi aku tidak berani bersuara. Karena di tengah suara desis itu, aku yakin mendengar napas di belakangku. Hangat, lembut, dekat sekali ke telingaku. Lalu suara seperti bisikan kecil, "Kamu bisa lihat aku ya?" Aku mematikan televisi, dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan lampu menyala. Aku tidak tahu siapa yang pertama menyadari keberadaan kursi itu. Mungkin aku, mungkin dia. Yang jelas, kami berdua tahu, kami tak pernah membawanya. Loteng rumah itu sempit dan gelap. Kami bahkan tak punya akses langsung ke sana karena pintu loteng selalu terkunci sejak awal. Tapi suatu malam entah kenapa aku mendengar suara itu. Krit, 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 pelan, teratur. Lalu berhenti, lalu mulai lagi. Suara kayu bergesekan, seperti seseorang sedang duduk dan perlahan menggoyang kursinya. Awalnya, aku pikir itu suara dari luar. Mungkin suara pagar berderit atau pohon yang terkena angin. Tapi tidak. Suaranya turun dari atas, dari loteng. Aku duduk di ruang tamu waktu itu, tepat di bawah langit-langit. Dan setiap getaran suara itu terasa nyata. Seperti sesuatu yang bergerak perlahan, kemudian semakin cepat. Seperti seseorang yang tidak sabar, atau seseorang yang ingin diperhatikan malam-malam berikutnya. Aku mulai menghitung waktu. Jam-jam 2:45. Selalu dimulai dari sana. Pelan, berjarak. Krit, jam pukul 3. Suaranya mulai meningkat, seperti ritme napas yang berubah. Krit, krit, krit. Aku tidak berani membangunkan suamiku lagi. Setiap kali ku beritahu, ia hanya mengernyit. Mungkin suara tetangga, katanya. Tapi tetangga kami tidak punya lantai atas, dan suara itu hanya kami yang bisa dengar, hanya aku. Akhirnya, aku memutuskan untuk naik. Suatu pagi, setelah suara itu kembali membuatku terjaga semalaman, aku memanjat dengan tangga lipat dan membuka plafon kecil di lorong belakang. Bau lembab menyambut, bau kayu tua dan rambut basah. Dengan senter, aku naik perlahan, dan di sana, di pojok paling jauh, berdiri sebuah kursi goyang tua.
Catnya mengelupas, kayunya retak, tapi bersih, seolah digunakan setiap hari. Aku tidak berani menyentuhnya, tapi di bawahnya kulihat sesuatu. Helai rambut hitam, panjang, menempel di kaki kursi. Bukan sarang laba-laba, bukan benang, tapi rambut manusia. Aku turun tanpa berkata apapun pada suamiku. Sejak malam itu, aku mendengar suara kursi goyang itu lebih jelas. Kadang suaranya lambat dan penuh beban, kadang cepat, seperti mengguncang seseorang yang tak berhenti menangis. Dan setiap kali suaranya memuncak, aku hanya bisa duduk membeku di ruang tamu dan berharap tidak terdengar suara langkah turun dari loteng. Pagi itu, aku membersihkan kamar tidur sambil mengangkat karpet tipis yang biasa kami letakkan di sisi ranjang. Tak ada yang aneh sebelumnya, kecuali satu sudut lantai kayu yang tampak agak mencuat, seperti papan yang tidak dipaku rapat. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku terdorong untuk menariknya. Dan di balik papan itu, aku menemukan secari kertas tua. Lipatannya sudah lepuk, ujung-ujungnya menguning, dan ada bercak samar seperti bekas air mata. Tulisan tangan di sana miring, rapi, tapi penuh tekanan seolah ditulis dalam keadaan emosi yang sulit dijelaskan. Aku duduk di lantai, membacanya pelan-pelan. Aku tidak ingin sendiri. Dunia terlalu diam untukku. Mereka mengambil semua yang kusayang. Mereka bilang aku gila, tapi aku hanya ingin ditemani. Mereka bilang aku harus pergi, tapi aku tidak pernah benar-benar pergi. Kalau kamu membaca ini, itu artinya kamu sudah terlalu dekat untuk kembali. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan menyakitimu asal kamu tetap di sini, menemani, menyadari aku ada, karena aku ada dan aku akan terus ada. Aku tidak ingin sendiri, bahkan setelah mati pun. Aku tidak akan sendiri. Tanganku gemetar. Kata-kata itu terasa seperti napas dingin di belakang leherku. Aku ingin menyobek surat itu, membuangnya keluar rumah, membakarnya kalau perlu, tapi aku tak berani. Malamnya, aku meletakkan surat itu kembali ke tempat semula, di balik papan lantai, dan ku kembalikan karpet ke atasnya. Tapi sejak itu, aku mulai mendengar suara tangisan pelan dari lantai kamar, seperti isakan seorang perempuan yang berusaha menahan sesal atau dendam, atau rasa rindu yang terlalu lama menumpuk. Tangisan yang tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuatku terjaga. Surat itu bukan sekadar tulisan, itu permintaan, itu janji. Dan sekarang, aku telah membacanya. Aku telah menyadari keberadaannya. Dan seperti yang tertulis di surat itu, aku jadi bagian dari rumah ini, bagian dari kisahnya. Dan dia tidak ingin sendiri. Aku tak ingat siapa yang pertama mengusulkan untuk pindah tidur ke ruang tamu. Mungkin suamiku, mungkin aku, tapi yang jelas kami tak tahan lagi dengan kamar tidur itu. Rasanya seperti ada yang selalu memperhatikan kami dari sudut ruangan. Bukan hanya merasa tidak sendiri, tapi seperti kami mengganggu ruang yang bukan milik kami. Jadi kami memindahkan kasur lipat ke ruang tamu. Di sana lebih terang, lebih terbuka. Tapi tak butuh waktu lama sampai kami sadar, tempat ini pun bukan tempat aman. Malam pertama di ruang tamu, saat kami baru saja rebah, lampu di langit-langgut mati sendiri. Tidak padam seperti korsleting, tapi seperti seseorang mematikan saklarnya secara perlahan. Klik. Gelap. Aku mencoba menyalakan kembali dan berhasil. Tapi 5 menit kemudian mati lagi. Selalu begitu sampai kami menyerah dan membiarkan lampu kecil sudut ruangan yang menyala. Tapi gelap bukan satu-satunya yang datang. Angin bukan dari kipas, bukan dari ventilasi, tapi hembusan dingin
yang terasa keluar dari balik sofa. Seperti ada celah di antara dinding yang tak terlihat mata, tapi cukup besar untuk menyusupkan hawa aneh ke arah tengkukku. Kadang baunya seperti debu lama, kadang seperti baju perempuan yang disimpan terlalu lama di lemari lembab. Dan bicara soal lemari kami, tidak pernah memperhatikan lemari sudut ruang tamu itu. Warnanya coklat tua, kusam, dengan gagang besi karatan. Mungkin bekas pemilik lama. Tapi suatu malam, saat aku mulai terlelap, aku mendengar langkah kaki. Pelan, lembut, tapi terlalu dekat. Tok, 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 bukan dari luar rumah, tapi dari dalam lemari itu. Aku langsung duduk. Mataku ke arah pintu lemari yang sedikit terbuka, terlalu sedikit untuk melihat apapun, tapi cukup untuk mengeluarkan suara derit kayu. Seperti seseorang yang berdiri dan bergerak perlahan di dalamnya. Aku tidak bangunkan suamiku, karena kupikir dia juga mendengarnya. Dan aku tahu, kami sama-sama pura-pura tidur. Karena saat langkah itu berhenti, lemari tetap diam. Tapi malam berikutnya, pintunya sedikit terbuka lebih lebar. Dan sejak itu, tiap pagi, posisi pintunya selalu berubah. Awalnya, aku pikir suamiku hanya lelah. Pekerjaannya memang menyita waktu dan energi. Tapi lama-lama, perubahan itu bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan hilang. Ia masih pulang seperti biasa, masih makan malam bersamaku. Tapi percakapannya mulai berkurang. Jawabannya singkat, tatapannya kosong. Kadang aku harus memanggil 2 atau 3 kali sebelum ia menyadari keberadaanku. Lebih sering lagi, aku melihatnya menatap ke satu titik di dinding ruang tamu. Titik yang sama setiap malam, seolah ada sesuatu yang lebih nyata di sana daripada aku yang duduk di sebelahnya. Lalu malam-malamnya mulai berubah. Aku terbangun sekitar jam 3 pagi. Waktu yang sama, saat suara dari loteng atau lemari biasa muncul. Tapi bukan itu yang membangunkanku malam itu. Bukan suara, tapi bisikan. Dan suamiku sedang duduk bersila di sudut ruangan. Punggungnya menatapku. Ia berbicara dengan nada pelan, teratur, seperti sedang membaca doa. Tapi itu bukan bahasa yang ku kenal. Kata-katanya aneh, terdengar asing, seperti nama-nama yang tidak ingin diucapkan. Aku memanggilnya Mas. Ia berhenti, tapi tidak langsung menoleh. Ia hanya diam beberapa detik, lalu perlahan kembali berbaring di kasur lipat. Dan seolah tidak terjadi apa-apa, ia langsung memejamkan mata, tidur. Paginya, saat kutanya, ia hanya tersenyum kaku. Mimpi, katanya. Tapi aku tahu ia bohong. Karena malam berikutnya, ia melakukannya lagi. Kali ini ia tertawa kecil di sela-sela bisikan, seperti sedang mendengar lelucon yang hanya ia dan sesuatu itu mengerti. Dan sejak itu, ia mulai berubah lebih jauh. Ia tidak pernah menatap mataku lagi. Bahkan saat bicara, ia mulai membenci cermin, selalu menutupi pantulan kaca. Dan setiap kali suara dari lemari terdengar, ia tidak lagi pura-pura tidak mendengarnya. Ia hanya memalingkan wajah dan tersenyum. Aku tahu dia mendengar mereka. Aku tahu mereka berbicara padanya. Dan aku takut, bukan karena hantu, tapi karena aku merasa kehilangan orang yang paling kupercaya. Dan sekarang, aku tidur di samping seseorang yang rasanya bukan lagi suamiku. Ada satu kamar kecil di rumah kontrakan itu, letaknya di pojok belakang dekat dapur. Kami jarang memakainya, tak ada kasur di dalamnya. Hanya lemari kosong dan jendela kecil menghadap ke tembok tetangga. Sejak awal, kamar itu terasa dingin. Bahkan siang hari pun tetap lembab dan berbau apek. Tapi yang paling membuatku tak nyaman adalah jendela kayu tua itu. Sudah berkali-kali aku menguncinya, mengaitkan grendel besi, dan
bahkan menumpuk rak kecil di depannya. Tapi setiap pagi, jendelanya selalu terbuka. Awalnya kupikir angin, tapi daun jendelanya berat dan bunyinya jelas jika terbuka. Tak pernah ku dengar suara itu di malam hari. Hanya pagi-pagi, kaca jendela itu basah oleh embun. Dan di sana selalu ada bekas tangan. Bukan tangan orang dewasa, tapi bekas telapak tangan kecil dengan 5 jari mungil yang menempel seperti dari dalam. Kadang cuma 1 pasang, kadang 2, seolah ada anak-anak yang bermain di balik kaca saat kami tertidur. Padahal kami tinggal hanya berdua dan kami tidak punya anak. Malam berikutnya, aku sengaja menunggu, duduk diam di dekat dapur, menghadap ke arah kamar kecil itu. Kupadamkan semua lampu, hanya meninggalkan cahaya dari layar ponsel. Jam 2:20, perlahan suara grendel jendela terdengar. Krek, bukan angin itu, seperti tangan yang membuka dari dalam. Aku tak berani masuk ke kamar, hanya memandang dari celah pintu. Tapi dari balik bayangan gelap itu, aku melihat Seluk Castle, seperti anak perempuan berdiri memunggungiku, menatap keluar jendela. Rambutnya panjang, menggantung basah, kakinya telanjang, dan di tangannya ia menggenggam boneka kain lusuh yang menunduk seperti dirinya. Aku memanggil pelan, "Siapa kamu?" Tapi dia tidak menoleh. Hanya terdengar gumaman pelan, seolah bernyanyi dalam nada yang hancur. Lagu yang tak pernah ku kenal, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Paginya, aku mendapati jendela kembali terbuka. Kali ini tak hanya ada bekas tangan, tapi juga bekas kaki kecil yang berjejak samar di lantai menuju ruang tamu. Dan malam itu, suamiku duduk menghadap jendela, diam, tersenyum. Kami tidak pernah benar-benar memakai telepon rumah itu. Itu hanya satu perangkat tua yang sudah ada sejak awal kami pindah. Kabelnya menempel di dinding ruang makan, di samping jam dinding yang juga sudah lama mati. Suamiku bahkan sempat bilang, "Biarin aja, siapa juga yang mau nelpon ke rumah Zaman." Sakran, tapi entah kenapa, aku tak pernah mencabutnya. Dan sejak beberapa minggu terakhir, telepon itu mulai berdering. Selalu pada jam yang sama, 01,14 dini hari. Deringnya lambat, berat. Seperti bukan suara elektronik biasa, tapi seperti seseorang menarik napas dalam-dalam sebelum memanggil. Malam pertama, aku terbangun karena suara itu. Suamiku tetap tertidur, tak terganggu sedikit pun. Aku angkat gagangnya. "Halo?" Tak ada jawaban, hanya suara napas panjang, dalam, lamat-lamat, seperti seseorang berdiri sangat dekat tapi tak ingin bicara. Aku mendengar detak jantungku sendiri di sela keheningan itu. Aku letakkan gagangnya kembali, dan sejak itu, dering itu datang setiap malam. Tak pernah lebih cepat, tak pernah lebih lambat, selalu jam 1:14. Aku coba mencabut kabelnya siang hari, tapi keesokan malamnya, telepon itu tetap berdering. Kabel masih terlepas, tak tersambung kemanapun. Aku mulai takut, tapi lebih dari itu, aku merasa dia ingin aku mendengarnya. Dia ingin aku tahu bahwa dia ada. Malam ketujuh, aku tak tahan. Aku angkat gagang telepon itu lagi. Kali ini, tak hanya napas, ada gumaman pelan. Seperti nama. Seperti suara tangis tercekik. Dan di akhir, aku mendengar suaraku sendiri mengulang kata tolong, padahal aku belum pernah mengucapkannya. Esok harinya, aku bertanya pada suamiku, apakah ia mendengarnya juga. Dia hanya menjawab pelan, "Aku dengar." Tapi sekarang, aku tak pernah lagi angkat. Aku tanya kenapa. Dia menatapku dengan mata sayu dan menjawab, "Karena yang menelepon sudah mati, tapi masih ingin bicara." Aku tak tahu sejak kapan aku mulai membenci cermin.
Mungkin sejak pertama kali aku melihatnya berdiri di balik pintu kamar mandi, atau mungkin sejak aku sadar dia selalu muncul lewat pantulan, bukan kehadiran langsung. Akhirnya, aku mulai menutup semua cermin di rumah dengan kain hitam, dengan kertas, dengan apapun yang bisa kupakai, termasuk kaca kecil di tas makeupku, termasuk layar gelap televisi yang mati. Tapi setiap kali aku lupa atau lengah, dia muncul. Perempuan itu, rambut panjang menutupi sebagian wajah, bajunya seperti gaun tidur lama yang robek di bagian bawah. Tapi bukan itu yang paling membuatku takut. Yang membuat napasku tercekat setiap kali melihatnya adalah lehernya yang miring, seolah baru saja digantung, masih tergantung, entah di dunia mana. Dan matanya selalu menatapku, tapi bukan dengan sedih, bukan dengan permohonan, melainkan dengan marah, penuh kebencian, seperti aku adalah penyebab dari kesengsaraannya. Pernah, satu malam, aku lupa menutup kaca lemari di kamar. Aku bangun untuk minum, dan saat kembali masuk, aku melihat diriku sendiri di sana. Tapi bukan aku. Pantulan itu berdiri diam, tak bergerak. Meski aku sudah masuk ke ruangan, dan pelan pantulan itu tersenyum. Bukan senyum manusia, tapi senyum getir yang patah, seperti seseorang yang sudah lama menahan luka dan akhirnya menemukan pelampiasannya. Aku menutup kaca itu dengan kain, tapi saat aku berjalan menjauh, aku dengar suara dari balik kain yang menutupi. Kau menutup mataku, tapi aku tetap melihatmu. Keesokan paginya, aku temukan semua kain penutup cermin sudah terlepas. Kainnya terjatuh rapi di lantai, seperti seseorang membukanya perlahan-lahan, satu persatu. Dan sejak itu, aku sadar aku bukan hanya dilihat, aku sedang diawasi. Kamar belakang itu dulunya kami gunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang, koper kosong, kardus-kardus, pakaian musim dingin yang jarang dipakai semuanya. Kami lipat dan gantung rapi di lemari besar di sudut ruangan. Tapi sejak beberapa malam terakhir, kamar itu mulai terasa bernapas sendiri. Suhu di dalamnya lebih dingin, bau lemari kayu yang lembab bercampur dengan aroma lain seperti tanah basah dan besi tua. Dan kemudian suara itu datang. Pertama hanya gesekan kecil, lalu terdengar seperti kuku menyeret pelan di atas kayu. Tapi malam ketiga, suara itu jelas-jelas berasal dari dalam lemari. Seperti ada yang merangkak perlahan di balik pakaian. Gerakannya pelan, berat, seperti tubuh yang terlalu lemas untuk berdiri, tapi terlalu keras kepala untuk tetap diam. Aku berdiri di depan pintunya, berusaha mendengarkan. Napasku tercekat. Suamiku bilang itu tikus, tapi tak ada jejak tikus. Tidak ada kotoran, tidak ada lubang, tidak ada gigitan pada kain. Akhirnya, aku buka lemari itu. Tak ada apa-apa, pakaian masih tergantung rapi, lemari bersih. Tapi di sisi kanan dalam lemari, di dinding kayunya, aku melihat sesuatu. Bekas 5 jari, panjang-panjang, menyeret ke bawah, seperti tangan seseorang yang menahan diri agar tidak terjatuh, atau sedang memanjat keluar. Aku menyentuh bekas itu. Kayunya masih hangat, dan saat aku hendak menutup lemari, suara kecil terdengar di telingaku. Sangat dekat. Dari dalam, aku bisa sembunyi lebih baik dari siapapun. Malam itu, aku mengunci kamar belakang. Tapi saat pagi datang, pintunya terbuka lagi, lemarinya juga, dan baju-baju kami kini terasa berbau tanah. Aku terbangun karena suara hujan, bukan badai, bukan gemuruh petir, hanya tetes air yang jatuh konsisten, membasahi genteng dengan ritme yang sangat teratur. Aku membuka mata perlahan, menunggu suara lain, tapi malam itu hening, kecuali satu hal.
Atap rumah kami terdengar seperti ditimpa ribuan tetes air. Kupikir, hujan turun, tapi saat aku melongok ke jendela, aku melihat sesuatu yang membuat tenggorokanku tercekat. Jalanan kering, pohon-pohon tidak bergoyang, daun-daun tak bergerak, udara tak berbau basah. Namun, suara itu masih ada. Hujan hanya di atas rumah kami. Aku membangunkan suamiku, tapi seperti biasa, dia tidur terlalu dalam, seperti tertelan sesuatu yang tidak membiarkannya bangun. Aku keluar kamar dengan langkah pelan, melewati ruang tamu, lalu ke teras depan. Kupikir, mungkin itu hanya bayanganku. Tapi begitu aku keluar rumah, aku melihat atap kami mengilap oleh air, menetes pelan di pinggir genteng, dan rumah sebelah kering. Halaman rumah tetangga berdebu, mobil yang diparkir tak setetes pun air. Aku berdiri lama, menatap atap kami sendiri. Rasanya seperti rumah ini sedang menangis. Dan saat aku kembali masuk, suara itu berganti. Tetesan air sekarang dari loteng, pelan, lalu lebih cepat. Tuk, 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 seperti tangisan yang tak bisa ditahan lagi. Aku berdiri di bawah plafon, menatap noda gelap yang mulai muncul. Air menetes dari sana, tapi bukan air biasa. Warnanya keruh, seperti bercampur debu dan abu. Aku menatap titik itu, dan untuk beberapa detik, aku bisa mendengar suara di balik plafon bukan air, tapi seperti seseorang menggeliat dan menghela napas panjang. Sudah hujan, kan? Aku menahan napas. Tak tahu lagi harus percaya pada apa. Tapi sejak malam itu, aku tahu rumah ini tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga luka yang tak pernah benar-benar kering. Keputusan itu akhirnya kami buat bersama pindah. Kami tak tahan lagi. Terlalu banyak malam yang terjaga, terlalu banyak rasa dingin yang tidak berasal dari cuaca, terlalu banyak keheningan yang terlalu penuh. Rumah itu telah menjadi sesuatu yang tidak bisa kami pahami, apalagi tinggali. Sore itu kami mengepak semua barang, tidak banyak, karena sejak awal kami tak benar-benar membawa banyak. Tapi, Ada Beben aneh saat menggulung pakaian, melipat spray, memasukkan benda-benda ke dalam koper, seolah rumah itu sedang mengamati. Dan malam sebelum kami pergi aku melihatnya di ruang tengah, di antara dua koper besar yang sudah tertata. Ia duduk. Seorang perempuan, tubuhnya kurus, rambutnya panjang, basah, menempel di pipi dan bahunya. Bajunya tipis, seperti habis kehujanan. Ia menunduk, tidak menatap kami. Tapi aku tahu dia melihat. Dari sela rambutnya, dari diamnya, dari caranya menggoyang pelan kursi yang kami taruh sejak awal di situ, aku tidak bisa bergerak. Suamiku datang dari belakangku, membawa tas terakhir. Ia juga melihatnya, tapi tak berkata apa-apa. Kami hanya berdiri, diam seperti dia. Ia tidak menghalangi, tidak mendekat, tidak berbicara. Ia hanya duduk di atas koper kami, menatap kami seperti seseorang yang sedang ditinggalkan. Bukan merah, tapi sedih. Dan entah kenapa, itu justru yang paling menyesakkan. Kami tidur di ruang tamu malam itu, dalam diam yang tak tenang. Dan saat pagi datang, sosok itu sudah tak ada. Tapi di koper kami, di kain penutupnya ada bekas duduk basah, seperti seseorang baru saja berdiri dari sana beberapa menit lalu. Aku mengusapnya perlahan, tak berkata apa-apa. Suamiku menyalakan mobil, dan saat kami melintasi jalan keluar, aku sempat menoleh sekali ke rumah itu. Jendela kamar belakang terbuka, tirai putihnya melambai pelan. 3 bulan berlalu sejak kami meninggalkan rumah itu. Kami tinggal di tempat baru, di perumahan kecil di pinggiran kota. Rumah ini terang, jendela-jendelanya besar, suasananya ramai. Tidak ada tangga kayu, tidak ada loteng,
Tidak ada kursi goyang, tidak ada lemari berat yang menyimpan suara. Tapi, aku masih sering terbangun di tengah malam, bukan karena suara, tapi karena mimpi. Mimpi yang terlalu nyata. Aku selalu berada di ruang tamu rumah lama kami, duduk di sofa yang dulu kami tinggalkan, sambil memegang secangkir teh. Kadang aku berbicara, menceritakan apa yang terjadi hari ini, seperti sidang, berbincang dengan seorang teman lama, dan di belakangku, dia selalu ada, duduk di lantai, menyisir rambutnya dengan tenang. Sesekali ia berhenti, lalu menatapku lewat bayangan kaca bufet di seberang, memandang, tapi tak pernah bicara. Terkadang, dalam mimpi itu, aku berdiri dan hendak menoleh. Tapi, tubuhku kaku, seolah dia ingin aku tahu. Jangan lihat ke belakang, hanya bicara. Aku di sini saja. Pagi harinya aku bangun dengan aroma samar, yang sama seperti dulu bau rambut basah, padahal rambutku sendiri kering. Rumah ini pun tak pernah lembab. Aku tidak pernah bercerita pada suamiku. Ia terlihat lebih tenang di rumah ini, lebih ringan. Aku tak ingin membawanya kembali ke rasa yang sudah kami tinggalkan, tapi dalam hati, aku tahu dia tidak benar-benar tertinggal di sana. Ia menumpang dalam ingatan, dalam percakapan yang tak pernah selesai, dalam luka-luka kecil yang belum mengering. Dan setiap kali aku memejamkan mata terlalu dalam, setiap kali kesepian mulai terasa terlalu sunyi, aku mendengarnya menyisir rambut pelan dan menunggu cerita ini selesai. Tapi bayangannya tidak. Kini saatnya aku menutup kisah ini, karena tidak semua hantu ingin menakut-nakuti. Beberapa hanya tak ingin dilupakan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa tidak semua yang tertinggal bisa benar-benar kita tinggalkan. Kadang, sesuatu hanya butuh didengar, bukan untuk diusir, tapi agar tak merasa sendiri. Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa, atau pernah merasa diawasi di tempat yang seharusnya sepi, ingatlah mungkin ada yang masih menunggu kalian bercerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.